pertanyaan saya yang pertama, siapakah yang menebus dosa manusia ini? Apakah Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang mengajarkan penebusan dosa? Tuhan atau bukan? Silakan. Jadi pengajaran tentang penebusan dosa ini apakah Tuhan ataukah manusia? Saya mengambil ayat di dalam Yohanes sebentar ya. Yesus dalam pengajarannya itu, dalam nubuatannya itu dia mengatakan darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sambil ayatnya dulu supaya enak diskusinya. Karena seorang Dr. Jeki itu berdiskusi kalau di rumah itu selalu menggunakan data. Tapi kalau Dr. Jeki sedang di luar itu dia cuap-cuap bicara kosong aja. Tapi kalau dia di rumah udahlah. Dia pasti main data itu. Iya, kalau saya sih bertanya itu pelan-pelan tapi pasti. Iya. Jadi Yesus itu dalam pengajaran kepada murid-muridnya itu dia juga tidak lupa untuk bernubuat kepada murid-muridnya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 28, ketika suatu malam terakhir ketika dia mau akan ditangkap dan akan disalib itu, dia bernubuat kepada murid-muridnya dan berpesan kepada mereka. Dan dia mengadakan perjanjian yang kekal kepada mereka. Perjanjian apa yang harus diadakan di situ? Perjanjian di situ adalah simbolnya adalah darah. Darah itu tumpah, maka itu adalah sebuah perjanjian. Maka dia berbicara kepada murid-muridnya di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengajaran tentang penumpahan darah Yesus untuk pengampunan dosa terhadap seluruh umat manusia itu bukan pengajaran orang-orang Kristen, bukan bapak-bapak gereja, tetapi Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang hal itu karena dia bernubuat bahwasan darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itu jawabannya sih sebenarnya. Gimana tadi datanya, Bang? Ya? Tadi datanya Apa? Datanya tadi di mana? Saya kurang nyimak tadi. Di Matius 26, 28, tetapi lebih enaknya itu kamu ngambil di Matius 26, 27 sampai 28 itu lebih mantap karena itu agak sedikit detail. Iya, apa bunyinya di sana? Kita ambil dari 26 sampai 28 lebih enak ya, kita ambil ya. Supaya bisa disimak dengan baik. Matius 26 kita ambil dari Matius 26, 26 sampai 28. Suara. Ya, kita buka ya. Matius 26. Ampun. Ini seharusnya orang Kristen harus banyak nonton nih. Kalau roomnya sepi gini, aku merasa rugi saya ini. Tenang saudara, saya bagikan sama saudara-saudara Kristen. Jadi saya mengambil dari Matius 26, saya mengutip dari 26 ayat 26 sampai 28. Nah, di dalam 26 ini bukanlah perkataan Yesus tetapi ini historical daripada Matius, perkataan Matius. Nah, Matius mengatakan begini. Matius menjadi saksi ketika Yesus di situ mengadakan perjanjian, maka Matius menceritakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Jadi simbol roti itu adalah simbol tubuh Yesus. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dan kerajaan Bapakku. Jadi di sini Yesus menjadikan dagingnya itu simbolnya adalah roti,
menjadikan darahnya itu adalah simbol sebagai anggur. Alah, aku. Jadi yang mengadakan perjanjian di sini adalah Yesus, bukan kami. Sepertinya itu tidak nyambung saudara, karena pada saat itu belum terjadi penyaliban. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya tadi kan, yang menebus dosa manusia apakah Tuhan atau manusia? Kemudian yang kedua, siapa yang mengajarkan ya Pasti ya. orang yang mati di kayu salib itu bisa mengampuni dosa? Oke kok. Siapa yang mengajarkan itu? Yesus Orang yang mati mengajarkan di kayu itu. salib bisa mengampuni dosa, bukan roti, bukan anggur. Terus yang putih-putih kan? Oke. Yang saya pertanyakan di sini, orang yang mati di kayu salib sebagai penebusan dosa, siapa yang mengajarkan itu? Itu pertanyaan yang kedua loh. Dua pertanyaan di sini. Silakan. Aku sudah bacakan tadi bahwasan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, sesuai dengan Yesus mengadakan Yesus yang perjanjian mati di kayu baru. salib untuk menebus dosa manusia. Sekarang pertanyaan saya, ya, simak baik-baik. Yang menebus dosa manusia di atas kayu salib, apakah manusia atau Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang mengajarkan, ya, manusia yang mati di kayu salib itu menebus dosa? Oke. Nah, ini Siapa yang mengajarkan itu? kalau mengajarkan tentang manusia mati di kayu salib untuk menebus dosa itu sudah saya bacakan ayat tadi bahwasan Yesus sendiri yang mengajarkan tentang hal itu dan dia Itu bernubuat. kan roti sama anggur. Belum terjadi penyaliban. Roti itu adalah simbolik. Dengar saya ajarkan dulu ya. Roti dan anggur itu adalah simbolik untuk meneruskan perjamuan. Jadi ajaran yang diajarkan oleh Yesus ini adalah ketika dia ditangkap dan akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu dia dianiaya, disalibkan. Disalibkan artinya dia mengeluarkan darah, dia mati. Itu ajarannya. Tetapi untuk melanjutkan, untuk mengenangkan tentang hal-hal demikian, kami harus menggunakan simbolnya adalah roti sebagai tubuhnya, anggur sebagai darahnya. Maka Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Nah, ini saya bukakan ayatnya lagi ya. Yesus mengatakan, lakukanlah ini supaya kenangan akan daku. Lakukan ini supaya kenangan akan daku. Ini lakukan apa? Makan roti ini sebagai simbol daripada darah tubuhku. Minumlah minumlah anggur ini sebagai simbol daripada darahku. Darah yang akan kutumpahkan di penyalipan nanti. Nah, ini kita buka ayatnya ya. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Aduh, saya terlalu semangat sih. Sebenarnya penontonnya kurang ini. Aku jadi mana ya? Lanjutkan, karena kalau orang berbicara itu saya tidak mau motong-motong. Saya rekam di otak saya, ya kan? Supaya saya bisa menanggapi itu tepat juga seperti itu. Silakan dijelaskan. Gini aja, jelaskan dulu yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu Tuhan atau manusia, itu dulu. Nah, kalau kamu bertanya begini, yang mati di kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Nah, ini pertanyaan sebenarnya agak sulit untuk saya jawab karena saya mengatakan begini ya. Sulit tidak apa-apa saudara. Saya tidak memaksa. Daripada dijawab dengan asumsi liar atau tidak relevan gitu loh. Oke. Ini kan baik. formal edukasi. Saya tidak memaksa kalau tidak bisa. Oke. Jadi kalau dipertanyakan begini. Kalau Dr. Jeki mengatakan yang ditombak itu bukan Tuhanmu, yang mati itu bukan Tuhanmu, lalu yang mati di situ siapa? Nah, kalau saya mengatakan begini ya, pertanyaan ini sebenarnya agak sulit. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mengatakan bahwasan Tuhannya orang Kristen tidak mungkin mati. Tuhan orang Kristen itu tidak mungkin disalib.
Apa alasannya? Alasannya itu memang di dalam ayat-ayat mengatakan hakikatnya Tuhan kami itu adalah roh. Jadi roh bagaimana mungkin bisa ditombak? Roh bagaimana mungkin bisa mati? Roh tidak akan bisa mati. Lalu yang mati di kayu salib itu siapa? Tuhan atau manusia? Saya mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah rupa hamba yang diambil oleh Tuhan kami tadi, itulah yang mati. Pertanyaan saya, yang mati itu Tuhan atau manusia? Yang Manusia. menebus dosa itu Tuhan atau manusia? Manusia. Karena di sini Kan gampang dikatakan jawabnya manusia. Kalau manusia ya bilang jadi manusia. Kalau Tuhan bilang jadi Tuhan gitu loh. karena di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dia bukan mati dalam keadaan sebagai Tuhan tetapi mati dalam keadaan sebagai manusia. Ini saya bacakan ya. Jadi saya memastikan mati di situ itu Tuhan bukan manusia bukan Tuhan. Saya bacakan ya. Filipi 2 Bukan Tuhan. ayat Ya 7. sudah. Manusia bukan Tuhan, betul? Iya, mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Ya, nah, kita sepakat dulu. Yang mengampuni dosa manusia adalah manusia, bukan Tuhan, betul? Yang mengampuni dosa manusia adalah Tuhan, tidak mungkin manusia. Tetapi persyaratannya itu, dengar dulu. Tetapi Yang mati di kayu persyaratan salib siapa? Tuhan atau yang manusia? mengampuni dosa manusia adalah Tuhan, tetapi persyaratan untuk pengampunan dosa secara generalisasi itu adalah matinya seorang daging manusia yang diambil Tuhan tadi untuk melakukan karya keselamatan kepada Berarti manusia secara untuk intens. mengampuni dosa manusia harus membunuh manusia, seperti itu. Untuk mengampuni Betul dosa kalau penebusan dosa. harus membunuh manusia. Pertanyaan ini coba lebih detailkan lagi supaya dapat dipahami. Yang dimaksud Yang untuk mati di kayu mengampuni salib dosa kan manusia, manusia, menurut ini dalam menurut konteks apa Dr. coba? Jaki, betul? Yang mati di kayu salib untuk menebus manusia, menembus dosa manusia kan manusia menurut Dr. Jaki. Benar. Nah, pertanyaan saya, berarti yang menembus dosa manusia adalah manusia. Iya, benar. Oke. Jadi untuk menebus dosa manusia harus membunuh manusia, seperti itu. Harus manusia itu dibunuh ya, benar. Betul. Oke. Baik. Jadi di dalam kekristenan untuk mengampuni dosa manusia Tuhan harus membunuh manusia. Artinya Tuhan di sini pembunuh ya. Tuhan di sini pembunuh. Aduh, gimana Iya, ya? karena dia harus membunuh manusia untuk bisa mengampuni dosa manusia. Konsepnya Kan bukan begitu. seperti itu, bukan Tuhan yang membunuh. Konsepnya begini, coba saya jelaskan sama kamu ya. Tuhan itu di dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan, oleh kepenuhan itu Tuhan berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia ini siapa? Di dalam daging manusia. Artinya ada Tuhan yang tidak kelihatan tadi, yang berkenan diam di dalam daging tersebut untuk melakukan karya keselamatan kepada manusia. Nah, tetapi persyaratan di sini untuk menebus dosa manusia, kawasan manusia yang digunakan tadi sebagai hijab tadi itu harus disalib, harus menumpahkan darah. Itu adalah bentuk pengorbanan terhadap manusia yang lain supaya mereka dapat diampuni. Iya. Cara tuh bunyinya. Gimana? Terputus tadi, terputus. Cara Tuhan di dalam kekristenan untuk bisa menebus dosa manusia haruslah membunuh manusia. Kan seperti itu bunyinya. Seperti itu konsepnya kan. Kata membunuh manusia ini berbicara tentang general atau spesifik? Yang dibunuh di kayu salib ini siapa? Enggak, saya takutnya begini. Manusia kan. Saya takutnya begini, orang-orang yang dibawa menyimak Tujuan itu. untuk sabar dulu. Tujuan untuk membunuh manusia di kayu salib adalah menebus dosa, kan seperti itu. Iya, maksud saya itu begini. Nah, tanpa pembunuhan di kayu salib, dosa tidak bisa terampuni. Kemudian saya tanya kepada Anda, siapa yang mati di kayu salib, Tuhan atau manusia? Anda mengatakan manusia untuk menebus dosa. Berarti cara menebus dosa di dalam kekristenan haruslah membunuh manusia.
Oke, baik saya lanjutkan ya. Maka saya Ini baru katakan, pertanyaan pertama ya. oke saya lanjut. Berarti saya udah bisa jawab nih. Agak Silakan. terputus-putus, apakah sinyalmu atau saya punya sangat? Saya punya sinyal di sini kurang bagus saudara karena di sini musim hujan. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi ketika kamu mengeluarkan sebuah statement bahwasan di dalam kekristenan itu, kalau mau menghapus dosa manusia harus membunuh manusia, saya takutnya begini loh, netizen di bawah itu salah tangkap. Mereka berpikir Jangan itu, mengikuti narasi Anda saudara. saya tahu sabar dulu, saya Ya. jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu Nah, sabar. jelaskan dulu supaya gagal paham kami. Iya, ya sabar. Karena saya dari tadi takutnya mengikuti narasi Anda. Saya takutnya itu netizen di bawah itu salah tangkap tentang apa yang kamu keluarkan dari mulutmu itu, bahwasan orang Kristen kalau mau menghapus dosa itu harus membunuh manusia. Mereka berpikiran ini secara general. Nah ini kacau. Tetapi Nah, oke. kalau kamu Oke, menarasikan, saya bertanya sekali lagi. sabar dulu, Tujuan Pedom. orang- Sabar, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan Oke, dulu oke. detail supaya kamu juga paham. Seharusnya itu kamu menggunakan kata spesifik. Nah, kata spesifik di situ bukan berarti orang Kristen itu, kata spesifik yang saya maksud di sini adalah tertuju kepada satu orang saja, yaitu tubuh Kristus. Nah, ini saya maksud. Tetapi kalau kamu sudah menjas bahwasan di dalam kekristenan itu, dalam pengajaran mereka, ketika mau menghapus dosa manusia adalah membunuh manusia. Nah, ini saya takut salah Saya tidak tangkap. pernah menjatuh, saya hanya bertanya. Ya, saya hanya bertanya. Oke. Berarti, Saya bertanya. oke, saya akan Oke, saya menjawab. bertanya sekali lagi. Siapa yang mati di kayu salib, manusia atau Tuhan? Oke, baik, saya akan jawab ya. Ayo. Jadi buat teman-teman Kristen di bawah jangan salah tangkap bahwasan pembahasan ini tentang Ya, jangan salah spesifik tangkap. dan general ya. Jadi yang dimaksud Ya. di sini, seorang manusia yang mati itu bukan semua manusia yang mati, bukan Ya, seorang yang saya tanyakan di sini adalah orang yang mati di kayu salib. Iya, sabar dulu lah. Siapa itu? Aku masuk Apakah itu dalam manusia atau dalam Tuhan? penjelasan ini, maksudnya sabar dulu. Nah, buat teman-teman Kristen di bawah itu jangan sampai salah tangkap. Nanti takutnya kali itu salah tangkap ketika pedoman mengatakan kekristenan itu cara untuk menghapus dosa manusia Saya adalah nggak pernah menyimpulkan loh ya. Saya nggak pernah menyimpulkan. Saya hanya bertanya. Iya, maksud saya itu saya membuat orang Kristen di bawah itu bisa menangkap apa yang kita diskusi, bro. Jangan dipotong dulu. Oke, Kalau oke, kayak oke. gini, Oke, oke. aku pusing kalau diskusi. Aku masih menjelaskan sama orang Kristen di bawah. Aku mandi dulu bentar. Oke, oke. Lanjut. Loh, mana dia? Kabur dia. Aduh. Mandi katanya. Yang mengajarkan penebusan dosa itu bukanlah Yesus itu sendiri. Udah salah ngomong Tetapi dia yang tadi manusia yang mengajarkan penebusan dosa melalui darah manusia adalah Paulus. Di mana datanya? Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Apa kata Paulus di sana? Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Itu datanya. Dari tadi Dr. Jaki itu muter-muter dari tadi tidak mau menunjukkan data yang sebenarnya. Beliau tahu sebenarnya, Ustaz. Iya. Hanya beliau tidak Tapi nggak ingin mau karena dia tahu tangkap. banyak saudara-saudaranya Kristen yang menolak. saya di cuma bawah. saya Tetapi dia sikap tidak pernah berpikir bahwa saya ini bertanya telan tapi pasti. Di sini Dr. Jaki sudah mengakui bahwa di dalam kekristenan ya cara untuk menebus dosa manusia haruslah membunuh manusia. Jadi Tuhan di dalam kekristenan itu adalah pembunuh menurut Dr. Jaki. Ya, bukan saya. ya itu Tetapi menurut narasi Dr. Jaki. Lanjut yang lain. tadi saya beginilah Pak Ustadz kan, di pikiran saya, kenapa ada dosa bagi manusia dalam pemahaman Kristen? Dari mana ada dosanya itu? Kalau tentu dosa itu datangnya kan dari Tuhan. Kalau manusia ada dosa,
Kenapa dosa manusia itu dibebankan kepada Tuhan yang berakibat Tuhan terkutuk karena dosa manusia dan dibunuh, tersiksa. Seharusnya kalau memang Tuhan itu ingin manusia tidak berdosa, dari awal dosa kan ditiadakan. Jadi dalam Alkitab tidak ada cerita dosa, cerita bunuh-membunuh, cerita tebus-menebus. Karena otoritas pengampunan dosa itu kan ada pada Tuhan itu sendiri. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 86:5 kalau nggak salah, Lukas 6:37, Matius 6. Itu kekuasaan pengampunan dosa itu ada pada Tuhan. Sebenarnya kalau memang dia ingin manusianya tidak berdosa, cukup dia ampuni terus. Seperti Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya tidak berdosa, ya dihapusi. Cuman kita tidak begitu. Kalau memang itu dihapusi, terlalu hidup manusia itu seperti binatang terus bebas. Kan itu Islam nggak menghapus dosanya itu. Jadi itulah pikiran Sebenarnya saya. Ya, Bos. lanjut. Itulah. Lanjut. Ya, apalagi akhir-akhir ini barusan tadi bukan Tuhan lagi yang dibunuh, manusia. Ya, manusia berdosa dibebankan kepada satu manusia, akhirnya dia digantung di salib. Coba bayangkan, no. Ada artinya gini, no. Makanya berbelit-belit di semua debat Kristen itu masalah itu juga memang. Sehingga muncul pertanyaan dia, oh, kalau Muslim naik jangan itu aja kalian tanya, katanya. Pernah saya bantah, harus itu tiap hari karena itu tidak terselesaikan, saya bilang kan. Kan itu kan hal yang fundamental, masalah keimanan. Tanya lain pun tidak perlu, saya bilang. Itu diselesaikan dengan bagus. Nah, gitu. Itu menurut saya. Sebenarnya begini, Bang. Izin saya begini. Iya. Jadi konsepnya itu seperti kayak begini, Bang. Ya. Contoh ya, jadi analoginya jatuh begini. Saya nyuri di rumahnya Ya. Bang Edo 5, saya nyuri permen gitu. Hari ini saya nyuri permen. Besok saya datang, saya ngaku di Bang Edo 5. Bang, kemarin saya nyuri permen. Saya mau minta maaf nih, Bang. Boleh enggak saya dimaafkan? Bang Siai omong saya, oke, saya akan maafkan kamu, tapi syaratnya kamu harus bunuh anak saya dulu supaya saya maafkan kamu. Jatuhnya begitu. Iya, Lah iya kan betul. konsep Itu analoginya, betul tuh. di kekristenan kan Yesus ini anak tunggal, katanya anak tunggal Bapa Iya. yang Kuramu dihadiahkan kepada umat manusia untuk menebus dosa. tutup sih. Iya. Jadi saya mati-matian berpikir kok kayak gitu. Kristen itu Tuhannya disalib masih meyakinkan agama Kristen itu benar. Tuhannya dibunuh, hanya menebus dosa, disiksa. Sebenarnya kalau kita lihat kronologis penyalipan dia sedikit pun gak menyentuh kepada penebusan dosa. Kronologis coba kita lihat tuh, Bang. Kronologis pembunuhannya. Kalau memang pembunuhan dia itu untuk penebus dosa, tentu panitia tersusun bagus dia. Perencanaannya bagus dia. Ini ndak. Ditangkap tentara Romawi, dipaksa dicari sama orang Yahudi lagi, kejar ke sana, kejar kemari. Ya, sedih kali kita baca kronologisnya pun lah sedih, Pak Ustadz, Pak Hos. Sedih kita baca kronologis dia pembunuhan dia itu. Burundang. Jadi itulah jelas dalam ini beberapa tadi otoritas untuk memaafkan dosa ada pada Tuhan itu sendiri. Kenapa harus disalib? Kenapa harus dibunuh? Cukup dia mengatakan dosanya dihapus, ya udah. Nah, demikian Pak Ustadz, Pak.